Padahal sudah enak loh menjadi komisaris. Bayangkan yang lainnya, buser-buser, ya tetap menjadi buser sampai sekarang. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sebenarnya si Noel ini, yaitu ketua Jokowi Mania tersebut, sebenarnya karirnya sudah sangat bagus sekali. Yaitu dimulai dari ketua umum Joman, yaitu relawan Presiden Joko Widodo. Namanya sudah diperhitungkan. Bahkan Immanuel Ebenezer tersebut sudah menjadi atau dipercaya oleh Erick Thohir sebagai komisaris utama, yaitu di anak perusahaan PT Pupuk Indonesia. Tetapi sepak terjangnya kali ini sangat-sangat melukai pendukung Presiden Joko Widodo lainnya, yaitu menjadi saksi meringankan di persidangan Munarman. Nah, gara-gara itu pun pula Immanuel Ebenezer pun dikecam oleh berbagai pihak. Salah satunya yaitu Denny Siregar yang mencak-mencak untuk memecat sebagai komisaris utama di anak perusahaan pupuk TBK tersebut. Nah, bahkan Denny Siregar mencuit, denger-denger sih si pembela teroris itu udah mau dipecat dari BUMN. Ini denger-denger sih, sambil menyertakan emotikon menutup mulutnya. Tidak tahu pasti apa yang melatar belakangi si Immanuel Ebenezer tersebut 180 derajat tiba-tiba menjadi saksi meringankan di persidangan Munarman tersebut. Padahal kita ketahui dia sangat mengecam keras FPI pada kala itu. Bahkan si Noel tersebut mengaku berteman dengan Munarman sejak tahun 2000-an. Sudah lama sekali ya, sekitar 22 tahun. Maka tidak heran banyak orang-orang yang kaget dan bahkan juga mengecam Noel tersebut. Padahal sudah enak loh menjadi komisaris. Bayangkan yang lainnya, buser-buser, ya tetap menjadi buser sampai sekarang. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya dari postingan Denny Siregar ini. Saya pengennya nggak cuma denger-denger bang, tapi realisasikan pemecatannya. Air susu dibalas air tuba. Pemerintah lagi berantas teroris, ada komisaris BUMN kok malah bela teroris. Alhamdulillah BUMN Indonesia yang harusnya bersih dari orang-orang yang berhubungan dengan teroris seperti ini. Gak usah denger-denger lah bang, langsung diiyakan. Sekalian pecat ketua Joman itu. Jokowi Mania gak ada berteman dengan terong. Semoga beberapa hari bertandang ke istana mungkin sudah diberi tempe dan secari kertas. Diberitahu. Lagian demi apa coba dia ngebela si Munarboy? Mungkin dia pikir 2 tahun lagi mau ganti rezim. Jadi si berdebay ini mau main aman. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Noel pasti tak menyangka akan berakhir seperti ini. Pegiat media sosial Denny Siregar kembali membuat heboh dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 1 Maret 2022. Kali ini Denny membuat cuitan yang mengaku mendengar kabar jika si pembela teroris akan dipecat dari pucuk pimpinan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Dengar-dengar sih, si pembela teroris itu udah mau dipecat dari BUMN, cuitnya. Sambung dia, ini denger-denger sih. Sayangnya, di cuitan tersebut Denny tidak menjelaskan secara rinci siapa sosok yang ia sebut sebagai si pembela teroris tersebut. Namun dalam cuitan terbarunya, Denny mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer alias Noel, yang membela tersangka teroris Munarman. Desak terus Mas Erick Thohir untuk segera pecat Immanuel Ebenezer, cuitnya. Diketahui juga, Denny sebelumnya juga mendesak Erick untuk mendepak Noel dari jabatan sebagai komisaris independen PT Mekira Eltra. Mas Erick Thohir, pecat aja si Noel dari jabatan komisaris. Pembela teroris kok dikasih makan katanya. Sebelumnya Immanuel Ebenezer mengaku mengajukan diri sebagai saksi meringankan untuk Munarman secara sukarela, tidak diminta yang bersangkutan atau kuasa hukumnya. Saya meminta kepada Munarman untuk menjadi saksi beliau. Saya yang minta ya, bukan Munarman yang minta. Kemudian Munarman sepakat, kan saya punya hubungan perkawanan, sejarah perkawanan dengan Munarman, kata Noel di PN Jaktim pada Rabu 23 Februari.
Noel menganggap tuduhan jaksa terhadap Munarman soal pidana terorisme keji dan menyesatkan. Ia mengaku mengenal Munarman dan tahu rekam jejaknya sejak lama yang menurutnya bukan dari kelompok teroris. Kita lihat bahwa narasi soal Munarman dihukum mati sebelum ada keputusan itu juga opini yang keji juga dan sesat. Jangan juga karena ada sebuah pandangan politik kemudian orang dihukum atas sebuah fitnah yang gak pernah terbukti, ujarnya. Ketua Joman itu yakin Munarman sama sekali tidak pernah dalam aksi teroris manapun. Hal tersebut berdasarkan fakta saat aksi 212 di Monas. Saat itu Munarman duduk berdekatan dengan sejumlah pejabat penting negara, tapi tak ada satupun insiden terorisme. Kita punya data-data bahwa Munarman pada 2016 di Monas sebagai koordinator 212 itu berdiri dengan presiden dan ada beberapa menteri yang strategis. Satu panggung. Kalau seandainya Munarman teroris, Munarman punya kesempatan untuk menyakiti kepala negara kita, Presiden Jokowi, ucapnya. Di samping itu, Noel juga menjadi saksi ketika Munarman ikut memberikan bantuan dengan mengerahkan massa FPI untuk membantu mengawal kegiatan di gereja HKBP di Cinere. Ketika Munarman pernah mengutuk yang namanya pengeboman gereja di Surabaya, Jawa Timur, dan itu fakta-fakta, ujarnya. Bahkan juga diketahui Denny Siregar marah-marah dalam tayangan video di YouTube channel 2045 TV bertajuk Denny Siregar, Erick Thohir, lihat komisarismu, yang ditujukan kepada ketua relawan Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer yang juga merupakan komisaris utama PT Mega Elektra, anak usaha PT Pupuk Indonesia. Denny Siregar menyesalkan tindakan Immanuel yang membela Munarman di persidangan hanya karena ia merasa dekat dengan mantan petinggi FPI tersebut. Denny yang juga berkawan baik dengan Immanuel itu pun tak ragu bersuara lantang mengkritik tindakan rekannya itu yang membela terduga teroris Munarman. Ia bahkan tak ragu menganggap Immanuel itu musuhnya karena menganggap tindakan membela Munarman itu sama saja membela ideologi selain Pancasila. Saya berteman baik dengan kamu, tetapi ketika malah kamu yang jadi alat supaya ideologi keras itu berkembang, saya yang akan menjadi musuh kamu, ujar Denny Siregar, dikutip pada 14 Februari yang lalu. Denny mengaku keras menentang Immanuel karena yang dilakukan olehnya menyangkut soal ideologi. Dalam hal ini saya keras, gak pandang siapapun dia, apa jabatannya, berapa banyak uangnya, dan berapa dekat hubungannya, tegas Denny Siregar. Denny Siregar merasa heran Immanuel yang ia kenal sebagai orang yang sangat menentang FPI justru bisa menjadi pembela Munarman, yang menurutnya jelas-jelas menjadi inspirator para teroris dengan membangun gerakan berbaiat pada organisasi. Ia mengatakan seharusnya Immanuel bertanya terlebih dahulu kepada Densus tentang sepak terjang Munarman sebelum memutuskan untuk membelanya di persidangan. Apa sih Immanuel ini nggak komunikasi dulu dengan Densus bagaimana perilaku Munarman dan sepak terjangnya dalam melahirkan benih-benih teroris di Indonesia yang sampai di Filipina? Denny Siregar pun lantang meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk memperhatikan anak buahnya Immanuel yang saat ini menjabat sebagai komisaris BUMN itu. Menurutnya jangan sampai orang yang sudah menikmati fasilitas negara justru menjadi pengkhianat bagi negara. Bahkan juga diketahui wanita yang biasa dipanggil Ica itu menyampaikan bahwa ia menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir pada Jumat 25 Februari. Kami organisasi beranggotakan hampir 2.000 anggota, pengusaha dan profesional yang memiliki legalitas sebagai komisaris dan direktur, baik perusahaan BUMN dan swasta lainnya, tegak lurus melawan terorisme, tegas Trisha. Ibu yang juga menjabat Ketua Muldoko Center itu menyampaikan bahwa ia juga merupakan relawan militan Jokowi. Perkumpulan pengusaha bela bangsa sungguh merasa malu melihat serta mendengar di media-media terkait pengakuan saudara Noel yang merupakan salah satu komisaris BUMN dan beliau juga ketum Jokowi Mania, melalui video yang menjadi saksi meringankan bagi terdakwa teroris untuk mantan Sekretaris Umum FPI Munarman tersebut. Ica menyatakan hal ini dapat menjadi sebuah bencana bagi negara. Apalagi ditegaskan Munarman sebagai sahabatnya bukan teroris, padahal polisi telah menetapkan Munarman sebagai terdakwa secara sah, ungkap Ica.
Ia melanjutkan bahwa pengadilan telah didukung 2 alat bukti yang kuat serta rekam perjalanan dan jejak digitalnya bukti-bukti yang menyeret Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan DR Sumarno, Panggilingan, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu 23 Februari 2022. Wanita yang menjadi pendiri milenial cinta budaya ini juga menegaskan bahwa organisasi yang ia pegang sangat menantang keras radikalisme serta intoleransi di tanah air. Dan kami memilih Pak Jokowi sebagai presiden karena nasionalis dan tegas melawan radikalisme dan intoleransi, tandasnya.